Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, kami di sini akan mengerjakan tugas dari Pak Rezi Abdurrahman SE MAK. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 1902111734. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 1902110336. Perkenalkan nama saya William Gerald dengan NIM 1902111896. Kami akan mengerjakan tugas materi piutang di buku dengan soal 912 dan 913. Marilah kita kerjakan. Baiklah, di sini sebelumnya kami akan menjelaskan dulu buku yang dipakai, yaitu buku Accounting Indonesia Adaptation edisi keempat dengan penulisnya Carl S. Warren bersama James W. M. Reeve, Jonathan E. Ducaf, R. Satriwayuni, dan Amir Abadi Yusuf dengan penerbit Salemba 4. Soal yang akan dikerjakan yaitu halaman 437. Baiklah, ini soal yang akan kami kerjakan X912, yaitu ayat jurnal dan piutang tak tertagih. X913, ayat jurnal untuk beban piutang tak tertagih dalam metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Baiklah, kami akan menjelaskan X912, yaitu ayat jurnal untuk piutang tak tertagih. Dengan menggunakan data di latihan 911, diasumsikan bahwa penyisihan piutang tak tertagih untuk CV Kencana Motor memiliki saldo debit sebesar 7.200.000 per 31 Desember 2016. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih per 31 Desember 2016. Baiklah, kami akan mengerjakan soal 9112. Yang pertama, kita mengambil saldo dari 911 beban piutang tak tertagih sebesar 76.495.000 rupiah, dan kita membuat uncollectible account estimate dulu. Di soal disebutkan tadi pada 31 Desember 2016 ada penambahan beban piutang tak tertagih sebesar 7.200.000. Jadi di sini kami akan membuat jurnalnya pada 31 Desember 2016 X9112. Ini jurnal pertama yaitu di debit, bad, debt, expense, dan untuk ini kreditnya yaitu allowance for doubtful account. Untuk saldo di sini kita menambahkan 76.495.000 tambah 7.200.000, dan kita mendapatkan saldonya yaitu 83.675.000 rupiah. Kreditnya juga sama 83.675.000 rupiah. Baiklah, kami sudah mengerjakan 9112 dan kami akan mengerjakan 913. Baiklah, selanjutnya kami akan mengerjakan X913, yaitu ayat jurnal untuk beban piutang tak tertagih dalam metode penghapusan langsung. Lanjut aja. Yang pertama itu tanggal 13 April, dimana disebutkan situ menghapus piutang Dian Primasari sebesar 8.450.000. Jurnalnya yaitu April tanggal 13, bad debt expense pada akun receivable Dian Primasari. Sebesar 8.450.000.
Selanjutnya yaitu tanggal 15 Mei menerima pembayaran piutang sebesar 500.000 dari total piutang Desi Pratiwi sebesar 7.100.000, menghapus sisa piutang yang dianggap tak tertagih. Baiklah, jurnalnya itu di sini kasnya itu 500.000. Kita buat dulu 500.000 di sini. Sama aja weh. Kok ada persen-persennya gitu. Terus dikatakan total piutang Desi Pratiwi sebesar 7.100.000. Berarti akun receivable-nya Desi Pratiwi sebesar 7.100.000. Di sini kan dia 4% uncollectible fund-nya. Jadi saldonya berapa dia? 7.100.000 dikurang 500.000 adalah hasil dari sisa piutang yang dianggap tak tertagih sebesar 6.600.000 rupiah. Iya. Baiklah, di tanggal selanjutnya di tanggal 27 Juli di mana di situ dikatakan menerima pembayaran piutang dari Dian Primasari sebesar 8.450.000 yang telah dihapus tanggal 13 April, mencatat kembali piutang Dian Primasari dan mencatat penerimaan kas. Di sini Dian Primasarinya membayar kembali piutangnya, maka dari itu akun receivable-nya di atas. Dia membayar lagi, mungkin karena dia takut dosa membayar lagi kan. Oke, di sini Dian Primasari, di bawahnya itu bad debt expense sebesar 8.450.000 yang di atas tadi tanggal 13. Karena dia membayar kembali, maka masuk penerimaan kas untuk membayar piutang tersebut. Jadi di atasnya debit kas, di bawahnya akun receivable Dian Primasari sebesar 8.450.000 juga. Baiklah, selanjutnya di tanggal 31 ini lumayan banyak ya guys. Menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih. Catat dalam satu ayat jurnal. Di sini Firmansyah sebesar 2.225.000, Rosa Cahyani sebesar 3.550.000, Dina Restiani 4.770.000, Erni Nugroho 1.275.000, Ani Widiawati sebesar 1.690.000. Baiklah, di sini di atas karena dia menghapus piutang, berarti di debitnya bad debt expense. Ini kita belum tahu berapa totalnya. Kita buat dulu total dari semua akun receivable dari mereka semua. Akun receivable dari Firmansyah sebesar 2.225.000. Rosa Cahyani sebesar 3.550.000. Tina Restiani sebesar 4.770.000. Receivable Erni Nugroho sebesar 1.275.000. Ani Widiawati sebesar 1.690.000. Baiklah, total dari semua ini jadi total dari bad debt expense. Totalnya itu setelah kami cari sebesar 13.510.000 rupiah. Baiklah, di tanggal 31-nya juga dikatakan jika perlu catat jurnal penyelesaian akhir untuk piutang tak tertagih. Di sini dikatakan telah no entries. Baiklah, sudah selesai. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal X913 dengan metode penyisihan.
yaitu pada tanggal 13 April itu menghapus piutang Dian Primasari sebesar 8.450.000. Itu jurnalnya allowance for doubtful account. Full account. Saldonya sebesar 8.450.000 ya. Itu pada kreditnya dapat akun receivable, Dian Primasari. Saldonya sebesar 8.450.000 juga. Selanjutnya pada transaksi Mei tanggal 15 itu menerima pembayaran piutang sebesar 500.000 dari total piutang Desi Pratiwi sebesar 7.100.000 rupiah, menghapus sisa piutang yang dianggap tak tertagih. Itu jurnalnya yang pertama pada debit terdapat kas sebesar 500.000. Dan pada kasnya terdapat juga allowance for the full account. Pada kreditnya terdapat akun receivable Desi Pratiwi. Akun receivable Desi Pratiwi ini mendapatkan saldo sebesar 7.100.000. Jadi nanti kita pura-pura nyantar gitu juga. Untuk mendapatkan saldo dari akun allowance for doubtful account, maka saldo yang ada di akun receivable Desi Pratiwi ini dikurangkan dengan saldo yang ada pada cash, sehingga dapatlah saldo untuk allowance for doubtful account sebesar 6.600.000. Selanjutnya masuk ke soal Juli tanggal 27. Itu soalnya menerima pembayaran piutang dari Dian Primasari sebesar 8.450.000 yang telah dihapus tanggal 13 April. Mencatat kembali piutang Dian Primasari dan mencatat penerimaan kas untuk pembayaran piutang tersebut. Itu jurnalnya yang pertama akun receivable Dian Primasari. Saldonya yaitu sebesar 8.450.000. Selanjutnya yaitu akun pada kreditnya yaitu allowance for doubtful account. Saldonya sebesar 8.450.000 juga. Loh, apa video kita nih? Selanjutnya itu karena dia membayar kembali piutang yang kemarin sudah kita hapus pada jurnal 13 April,
maka kita mencatat kembali pada perusahaan karena dia membayar. Ayat jurnalnya yaitu kas bertambah pada debit untuk perusahaan sebesar 8.450.000. Itu pada kreditnya yaitu akun receivable pada Dian Primasari sebesar 8.450.000 juga. Selanjutnya soal untuk transaksi 31 Desember. Itu soalnya menghapus piutang berikut yang dianggap tak tertagih dengan metode penyisihan. Itu pertama kita mendapatkan akun allowance for doubtful akun pada debit allowance for doubtful account, yaitu saldonya belum kita ketahui karena kita belum menjumlahkan akun receivable pada setiap perusahaan yang masih mempunyai utang pada kita. Baiklah, selanjutnya itu kita mendapatkan akun pada kredit yaitu akun receivable Firmansyah dengan saldo 2.225.000 rupiah. Itu akun receivable dari Rosa Cahyani saldonya sebesar 3.550.000. Selanjutnya akun receivable dari Tina Restiani sebesar 4.770.000. Selanjutnya akun receivable Ernie Nugroho saldonya sebesar 1.275.000. Selanjutnya itu akun receivable Ani Widiawati saldonya sebesar 1.690.000 rupiah. Karena kita sudah mengetahui akun receivable daripada pengutang di perusahaan kita, maka kita akan mendapatkan saldo untuk akun allowance for doubtful account sebesar 13.510.000 rupiah. Saldo akun ini kita dapatkan dari hasil penambahan akun-akun piutang. Baiklah, selanjutnya yaitu soal untuk 31 Desember juga.
yaitu jika perlu catat jurnal penyelesaian akhir tahun untuk piutang tak tertagih. Pada soal bagian B, terdapat PT Layar Agung menggunakan presentasi metode penjualan kredit dalam mengestimasi beban piutang tak tertagih. Berdasarkan sejarah masa lalu dan rata-rata industri, 0,75% penjualan kredit diperkirakan tidak tertagih. PT Layar Agung mencatat penjualan kredit sebesar 3.778 juta rupiah selama tahun 2016. Itu pada tanggal 31 Desember jurnalnya itu. Terlebih dahulu kita mencari jurnal untuk uncollectible account estimate. Uncollectible account estimate. Untuk mendapatkan saldo uncollectible account estimate ini, tadi kan pada soal bagian B terdapat saldo sebesar 3.778 juta rupiah pada tahun 2016. Kita tulis terlebih dahulu 3.778 juta rupiah. Ini saldo ini dikalikan dengan 0,75% penjualan kredit diperkirakan yang tidak tertagih tadi. Pada soal bagian B, dari hasil pengkalian ini kita mendapatkan saldo sebesar 28.335.000 rupiah yang tak tertagih. Untuk masuk ke akun pada soal yang dimaksud itu, adapun akunnya seperti bad debt expense pada debit, dan allowance for doubtful pada kredit. Doubtful pada kredit yaitu dengan saldo sebesar 28.335.000 rupiah. Saldo ini kita dapatkan dari uncollectible account estimate. Oke. Yang terakhir yang C ini kita akan menghitung seberapa besarkah atau lebih besar atau lebih rendah laba neto PT Layar Agung pada 2016 dalam metode penghapusan langsung dibandingkan dengan metode penyisihan. Ini metode penyisihan langsung, kita mendapatkan saldo dari April 13 yaitu 8.450.000 ditambah 6.600 dikurang tanggal 27 yaitu 850, Desember 31 ditambah 13.510. Yang C, yang terakhir yang C itu bad debt expense under. Tadi dari penjelasan tadi metode penyisihan langsung direct write off method tadi 8.450.000 pada tanggal April 13 ditambah 6.600 Mei 16 dikurang tanggal 27 8.450.000 ditambah terakhir tanggal 31 Desember 13.510.000, dan kita mendapatkan hasilnya metode penyisihan langsung yaitu 20.110. Sementara untuk metode penyisihannya pada tanggal 31 tadi kita mendapatkan saldo 28.335.000
28.335.000. Setelah metode penyisihannya tadi kita dapat tanggal 31 yaitu sebesar 28.335.000. Saldo metode penyisihannya allowance method tadi kita mendapatkan saldo sebesar 28.335.000 dan kita kurangkan dan kita mendapatkan selisih 8.225.000 dari metode langsung dan metode penyisihan. Dah selesai. Oke, kembali lagi dengan kami. Alhamdulillah kami telah selesai lancar mengerjakan tugas dari Pak Rezi. Bagaimana? Mungkin jika ada kesalahan dari kami mohon dimaklumi. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.